Baik, kita masih bicara rentang ya, atau rentang itu dari hari itu saya mengukur 5 kali, nilai terendah ada di titik berapa, nilai tertinggi ada di titik berapa. Jadi ngomong rentang ya nggak ngomong terkecil dengan sampai ke terbesar. Besar bedanya berapa? Beda pengukuran pada hari itu berapa? Dari mulai yang paling kecil berapa itu? Oh, kalau bedanya hari itu hanya satu, misalnya ada dua data begini. Bedanya hari itu bedanya adalah hanya 1 senti gitu ya. Dengan besok lagi bedanya antara paling kecil sama ke besar itu bedanya sampai ada 3 cm. Berarti yang beda pengukuran 1 cm itu lebih presisi. Variasinya lebih kecil. Akurasinya nanti dulu ngomong lain ya. Jadi akurasinya ngomong lain. Kalau dia presisi bedanya 1 tapi dia tempatnya salah, bukan di yang diharapkan ya. Kalau bedanya dia 3 cm itu variasinya besar, sehingga dia ringnya besar, sehingga dia kurang akurat dalam posisi. Nah, kita ngomong ini gampangnya begini deh ya. Ini kalau ada begini tuh ya. Kalau ini adalah bawah, ini adalah ngomong presisi, ini ngomong presisi ya, yang ini ngomong akurasi. Di titik yang ini sasarannya adalah titik merah ini, tetapi hasilnya kebanyakan pengukuran ada di sini, di sini. Sehingga kalau dikelompokkan ini dibikin bulatan misalnya ya, ini adalah targetnya. Ini bulatan targetnya, ini adalah juga mewakili sebuah bulatan. Bulatan di sini, tengahnya ada di sini, Sehingga secara akurasi jauh, karena maunya di sini kok dia di sini. Tapi dengan yang di sini ini sama kan, besar, akurasinya besar. Variasinya besar. Data juga menyebar sama. Tapi yang di sini masih mending. Menyebar, tapi kalau dikelompokkan dia di tengah sini. Ini masih akurat namanya. Masih akurat. Kenapa? Datanya menyebar di sana. Hanya tinggal kemudian misalnya memperkecil data supaya jadi lebih kecil saja. Jadi kalau ngomong variasi lebar begini adalah variasinya besar. Kalau kecil begini adalah variasinya kecil. Tetapi kecil ini variasinya kecil. Kalau ini berarti akurat sama presisi. Kalau di sini presisinya iya, ini presisi, tapi nggak akurat. Ini presisinya tidak, akurat juga tidak, jauh kan dari sini ke sini. Yang ini akuratnya masih masuk, tetapi tidak presisi. Sehingga begitulah ngomong renting. Jadi ini ngomong pengukuran ya. Tapi nanti kalau ngomong konsep manajemen, ada efisiensi, ada efektif, ada efektivitas, ada efisiensi. Itu juga akan ngomong mengenai ini nanti kira-kira ya. Do the right thing and do the right thing, right the do thing gitu ya. Kira-kira begitu. Kembali ke rentang ya. Jadi kalau ini rentangnya kecil. Jadi pengukuran hari ini adalah sangat, dibandingkan yang hari ini, pengukuran yang hari ini itu lebih kecil variasinya, berarti lebih presisi. Ya. Kalau ini presisinya besar, longgar ya. Nah, bahwa akurat atau tidak nanti ngomongnya di tempat lain nanti ya, ya. Ya, jadi inilah rentang. Kalau tadi X bar chart ya, ini X bar chart, ini adalah X bar itu, ini min itu adalah X bar di mana datanya. Tapi kalau ini adalah rentang ya, rentang kecil besar ya. Nanti kalau ngomong yang tadi sudah ngomong ya, misalnya gitu. Oke, jadi misalnya maaf ya, jadi ini adalah rentang. Jadi kalau rentang masih ini di luar, udah ada di luar ini di luar kontrol nih. Ringnya di luar kontrol karena terlalu besar perbedaannya. Variasinya loh ya, nggak ngomong angkanya ya. Jadi pengukuran 150, 151, 157. Nah, itu bedanya antara itu ada yang di sini, ada yang besar gitu. Itu rentang ya, bukan hasil pengukuran, ini rentang ya, beda ya. Nah, kalau itu pun bisa dihitung rank chart itu bisa dihitung, nanti muncul lower limit. Biasanya kalau lower limitnya 0 biasanya. Ini saya buat gini aja sebagai contoh. Biasanya kalau begini agak ke 0 ini gini ya. Terus upper limitnya dihitung. Nah, kalau begini apapun hasilnya dari hasil statistik, nggak usah ngomong spesifikasi, belum masuk, ini ada di luar kontrol. Nah, ada apa di hari-hari ini bisa kita pelajari. Dengan begini kita bisa melihat prediksi
ya kan? Orang akan lebih akurat, akan lebih senang bekerja kalau dia punya prediksi. Kalau dia nggak ada prediksi, tahu-tahu jebret kebakaran jenggot tiap hari, ya hobinya begitu, ya lain cerita. Tapi orang yang punya prediksi akan lebih aware, akan lebih canggih. Lu kok naik, ya itu udah berasa. Kalau orang nggak punya prediksi, ya udah masuk jam 8 masuk, jam 5 pulang, masuk sebagian gitu, ngomong bodoh amat gitu, lain kan. Ya, jadi kalau orang punya prediksi akan lain lah. Kalau karyawan yang semua pandai bisa begitu, luar biasa, ya kan? Ada orang yang nggak sekolah tinggi, tapi karyawan tentu ya karena dia memanajemen dengan baik. Ada yang sekolah tinggi, tapi karena situasi politik di dalam dirinya atau ini nggak ada orang yang betah sama dia, banyak begitu. Jadi sehingga lain lah gini ya. Jadi ini realita ya, aku nggak ngomong orang, tapi ini realita, ada begitu. Dan saya pernah lihat semua itu. Ya, ini ada yang di luar, karena di atas kontrol atas berarti di luar batas. Yang ini tenang aja, walaupun beda ini masih masuk dalam hitungan ini nggak apa-apa sebenarnya begitu. Secara statistik nanti akan ngomong lagi kalau udah CPK atau CP, indeks kapabilitas, itu nanti ngomong ya bukan ini ada, tetap ada karena statistik, tapi nanti ada lower specification limit, upper specification limit. Specification adalah aturan kita, minimal yang paling boleh rendah itu berapa, paling boleh tinggi berapa gitu. Kalau ngomongnya minimal harus 150 gitu ya, akan lain kayak tadi ya. Itu paling kecil di 150. Ya kan, begitu di bawah itu nggak masuk misalnya gitu, ya begitu. Tapi begitu kita kasih statistik, loh nggak apa-apa kok gitu ya, kayak begitu. Nah kemudian ini lain. Jadi kalau tadi ngomongin ini adalah ngomongin tentang, kalau kemudian ngomongin histogram yang ini nanti akan lain lagi. Yuk kita mulai lagi yang baru ya, kita tutup dulu bentar. Oke, ini nanti gerbang untuk masuk ke pengukuran kapabilitas. Kalau pengukuran kapabilitas adalah prosesku ini pertama dulu, nggak usah ngomong capable dulu, ngomong dulu kestabilan. Prosesku ini stabil atau tidak? Kalau dia kadang besar, kadang kecil, nggak pasti, itu berarti proses nggak stabil, ya kan? Tapi bagaimana mau ngomong stabil atau enggak? Oh gimana sih? Feelingku stabil ya, enggak ngomong gitu dah, gitu kan? Jadi kalau ada atasan yang tiba-tiba meminta anak buahnya mundur supaya nggak bayar pesangon, tapi karena sebenarnya ngomong ini nggak bisa, ya kita ngomong pakai ini gitu, ya. Jadi manajer adalah seperti itu, pimpinan adalah seperti itu, bijak. Makanya Deming bicara memimpin dengan kemampuan untuk berpikir, mengerti variabilitas, dan kemudian memimpin menganalisa, memimpin, memplanning, mensolving pekerjaan dengan ini. Jadi kalaupun kita ngomong begini, anak bawah pun hormat sama kita, ya kan? Walah bisa cuma ngopi doang di Starbucks gitu kan, nggak ngerti apa-apa, pekerjaannya beda, nggak bakal ngerti. Jangan sampai kita dikatakan begitu, malu kita. Sedangkan kita pemiliknya gitu. Jadi duit yang masuk ke bos itu dari keringat kita semua gitu ya. Kalau kita keluar semua ya mungkin bisa lain cerita gitu kan. Tapi ya udahlah, apa boleh buat lah, aku butuh kerja, yang punya pekerjaan dia gitu. Lain lagi gitu. Tapi tetap ada sesuatu di dalam itu yang akan membahayakan buat perusahaan sebenarnya. Nah, bos yang aware atau pimpinan yang aware ya kerja seperti ini. Nah, misalnya ini dari data yang tadi, ini saya jadikan ke dalam histogram frekuensi, ya kan? Nah, udah ngomong di sini, sudah ada distribusi data. Ini kurvanya masih normal lah, kata-kata ya, gambar itu manual ya, bukan otomatis ya. Tapi kira-kira kalau nanti distribusi normal, makanya distribusi itu normal. IQ orang itu juga dalam distribusi ini. Rata-ratanya IQ itu 100, tapi ada yang 105, ada yang 110, ada gitu ya. Ada yang 95, ada yang 90. Beda kelasnya itu adalah 5 gitu ya. 95 ada 90. 100 saya 100 paling, IQ 100. Tetapi jangan ngomong IQ dulu toh. IQ boleh, tapi ada hal lain. Integritas, keteguhan, tahan banting. Dihajar begini menteleng aja, dibantai begini ketawa aja. Itu orang yang teguh. Lah, orang yang teguh itu walaupun IQ-nya biasa-biasa saja, tapi dia mempelajari itu dalam. Tahu kan Surya Kondo kalau bahasa Jawa, atau mungkin kalau di bahasa Indonesia adalah kaca seperti ini. Ini kaca
kalau bervariasi bertebaran kemana-mana, dia nggak fokus, ini akan terbiasa. Tapi kalau aku bisa fokus, ini ada cahaya matahari, aku fokusin dengan pakai ini, di titik yang nanti aku fokus naik turun ini, terbakar dia. Sehingga dengan kemampuan yang sama, kalau begitu aku fokus, ya terbakar ini, gitu kan? Lah itulah filosofinya. Jadi ya udah lalu kemana-mana, tapi intinya supaya teman-teman mengetahui maksudku ya. Jadi kalau udah ngomong begini ada lower control limit, ini adalah control limit di bawah. Upper control limit. Lah kalau begini tadi ya udah biarin, nggak apa, lower di sini kok 150,5 nih minnya. Tapi data yang pada ada 148,5. Hampir 150, hampir 149 ya kan, di bawah sedikit. Masih masuk kontrol. Ya nggak apa-apa sebenarnya. Toh juga nggak banyak datanya. Yang banyak adalah di sini di atas gitu ya. Jadi kesimpulan statistik bisa begitu. Tapi ini membantu kita untuk memahami. Tapi bahwa speknya nggak boleh harus satu ini, ya sudah. Berarti yang ini nggak masuk. Yang sekian angka ini 5 berapa ini nggak masuk. Sudah tinggal diakalin. Bagaimana caranya? Ya ada action management. Jadi nanti aku kasih contoh actionnya pun apa ya yang manusiawi. Udah pokoknya kan lu udah gua gaji segitu. Urusan kamu mau berhasil nggak? Loh, ya nggak bisa begitu. Kalau aku nggak berhasil juga dampaknya kan hasilnya ke bapak. Bapak yang terima uang proyeknya, pemborong PDAM-nya. Bapak yang terima. Tapi bapak maksa ke aku, Pak ini bawahnya gila keras banget, Pak, aku nggak bisa kerjain. Nggak mau tahu gue. Loh, sobat gitu. Bukan begitu toh. Harus ada solusi. Makanya dengan data begini kita bisa bicara. That's a good leader. I mean, ya, aku nggak ngomong, tapi contohku adalah begitu. Ya. Jadi dengan kita bisa menggambarkan dalam bentuk visual vision, sensible itu, loh gambarnya kok begini ya, langsung berasa gitu. Jadi tidak perlu pakai apa yang bacanya angkanya dok, nggak ngerti apa ya, buat apa gitu. Tapi data tersampaikan bisa begini, indah sekali. Dan bagaimana kalau ini dibuat oleh orang-orang yang di bawah kita, orang-orang yang bahkan mengerjakan hari demi hari, dia jadi pandai. Loh kalau dia jadi pandai, dia buka sendiri perusahaan kecil-kecil yang lain, loh ya rezeki dia dong, dia pandai. Lalu aku gimana dong? Ya itulah tugas kita sebagai citizenship. Ya kita memang harus membuat orang jadi pandai. Jadi belajar tidak hanya berada di Pak Guru. Gurunya ada bisa siapa saja, kelasnya aja bisa di mana aja, bangkunya bisa di mana aja. Tetapi yang penting ilmu dari tim pimpinan tertransfer ke anak buahnya. Misalnya saya pandai, saya membuat A pandai di dalam memplotting data. Terus saya membuat orang B pandai di dalam mengontrol sensornya. Aku pandai di mana. Sehingga ilmu saya yang pandai memplotting data, pandai mengontrol sensor, pandai untuk membuat keputusan, saya transfer semua ke anak buahku, kan pekerjaanku kan dibantu oleh dia. Orang lapornya udah, Pak ini kok begini enggak, Pak kontrolnya udah hampir terlewati loh Pak, lain kan. Pak ini nggak ngerti Pak, loh Pak ini kok kemarin di sini datanya, kan di sini ada sesuatu nih, apa Pak ya, hebat sekali kan. Itu baru laporan yang begitu tuh, hebat sekali orang ini. Orang itu orang yang harus dipertahankan. Kalau orangnya menjadi beban buat kita, mau kita buang. Tapi orang yang baik begini jangan sampai salah kaprah. Kita juga jangan sampai salah kaprah. Orang yang begini harus kita pertahankan. Ya kan? Orang yang jelek nempel kita, ya dia keenakan memang karena dia aman secara sistem. Orangnya brengsek, tapi nempel di kita jadi enak. Tapi dengan kebrengsekannya tidak belajar sama sekali, ya kita buang. Tapi kalau dengan kebrengsekannya kita ajarin dia jadi bagus, lu apa nggak luar biasa. Orang brengsek jadi orang bagus setelah masuk di perusahaan saya. How good we are as the master of guru besar gitu. Bukan kita jadi guru besar. Ya nggak diakui negara, bodoh amat. Tapi saya bisa menciptakan orang yang aware begini, kan jadi canggih. Banggalah kita menjadi citizenship. Jadi bukan cuma duitnya yang aku ambil gitu. Aku juga memberikan mereka sesuatu sehingga mereka bisa berkontribusi pada aku juga menerima manfaatnya. Kita tumbuh bersama-sama, win-win solution. That's it my friend. Ya. Jadi masuk ke situ, ya ini tadi. Jadi variability itu akan lebih mudah terdeteksi pada saat dia dibikin visible, nampak gitu. Oh bedanya begini, bedanya begitu, terasa gitu. Sensible. Aduh kok mulai panas ya? Mulai kok katakanlah saya pikir ada panas. Loh kok mulai keterangan cahayanya? Loh kok mulai baunya kok lain ya?
suhunya kok lain ya, itu kan semua kan sensibel, dirasakan oleh kita, ya. Jadi dalam mengambil keputusan kita pegang 20% kemampuan, 20% kemampuan kita yang kita gunakan, tetapi sebenarnya kita sudah melakukan 80% kerjaan. Misalnya saya menggunakan kemampuan saya untuk mengajari orang, itu mungkin hanya 20% dari kemampuanku untuk menjadi seorang biasa gitu. Saya bisa mengajar, saya bisa badminton, saya bisa menari, saya bisa gestrek, saya bisa off-road gitu misalnya, hobi-hobiku gitu ya. Saya bisa diskotik, saya nyanyi jago misalnya. Tapi kemampuanku yang 20% dalam hal untuk membuat data terbaca oleh saya dengan baik, itu baru 20%. Itu yang aku ajarkan kepada anak buahku bisa memahami itu dan bisa melakukan itu, kemudian lapor ke saya sudah dalam bentuk konsep yang mudah untuk diambil keputusan, bukan nol lagi gitu. Kan hebat dia senang toh. Aku pun juga menerima manfaat dari kepandaian dia. Ya, jadi itulah mengontrol. Jadi aku kerjakan yang 20 tapi span of control aku bisa 80%. Jadi sebagai seorang manajer aku hebat gitu. Karena nyatanya orang bisa bekerja. Ya, jadi bilang, Tuan tolong ini nanti segini ya, jangan segitu ya. Kalau ada segini, ada yang berat stop dulu deh. Nanti kita omongin, kita cari bantuan di mana gitu. Dengan ngomong begitu aja, itu orang yang bisa mengerti dilaksanakan. Jadi kita juga tidak perlu mengawasi yang terlalu enggak. Manajemen, expert manajemen. Ya, itu aku alamin gitu. Ya nggak apa-apa gitu. Ya masing orang beda cara gitu. Lain bilang. Tapi kalau kita bisa menguasai ini, yes, that's a good leader. Jadi kita kerja di 20% pekerjaan saja, tapi kita menghasilkan di 80% harus saya cover. Di 80% span of control yang harus saya sampaikan. Jadi ini mengenai statistical process control. Nanti akan ngomong common cost, ngomong special cost, ada random cost lain lagi, ada systemic cost, ya, ada stable and capable. Stable itu nanti kita ngomong lagi stable ya. Stable itu kayak tadi. Stable itu dari ini. Nah, ini stable. Ini stable, dia di dalam kontrol ini adalah stable, tenang aja nggak apa-apa. Begitu dia di luar, ini ada di sini, ini keluar, ini nggak stable. Nah, kalau itu udah stable, kita bisa ngomong capable, CP atau CPK itu nanti kalau kita udah di dalam begini, kita baru bisa mengukur CP dan CPK, kemampuan indeksnya. Indeksku berapa? Prosesku tuh handal nggak sih? Reliable nggak sih? Itu di CPK atau CP atau CPK nanti itu di dalam kita lagi ya. Jadi nanti ini akan ngomong di tempat lain lagi nggak cukup ya. Oke. Gitu ya. Besok masuk. Itulah hari ini. Terima kasih. Ya. Jadi itulah tadi ya bicara mengenai variabilitas ya. Ini variabilitasnya besar karena dia datanya ada di sini ya. Yang ini juga besar gitu. Bedanya apa? Yang di sini variabilitasnya rendah, presisinya rendah ya. Ini presisinya rendah. Tetapi yang di sini sudah nggak presisi, tidak akurat karena jauh dari target. Kalau di sini ya itu tidak presisi memang, tetapi masih kalau kita ketatkan lagi bisa jadi presisi, dia masuk ke targetnya seperti di sini. Yang di sini itu presisinya tinggi, yang di sini presisinya tinggi, tapi yang di bawah adalah presisi tinggi tapi tidak akurat, jauh dari target. Presisi sekali di sini, sama dengan di sini, tapi dia targetnya nggak kena. Maunya 150 ternyata rata-ratanya 175, ya jauh banget toh, misalnya begitu. Maksudnya begitu. Ini maunya 150 tapi rata-ratanya ada yang 175, ada yang 205 gitu. Besar sekali perbedaannya, variasinya. Ya, di sini maunya 150 tapi hasilnya adalah 140 sampai 160. Ada yang gede, ada yang kecil, tapi banyak nggak akurat, nggak maunya tuh jangan 140 sampai 160 deh. Kalau bisa tuh 149 sampai 151. Itu kan lain ngomongnya, ya. Itulah presisi sama ini. Yang di sini akurat berbeda. Kalau dalam konsep yang manajemen ya itu namanya efektivitas sama efisiensi. Ya, nanti ya supaya nggak terlalu banyak. Jadi itulah kira-kira bicara variasi, dan dunia ini penuh variasi.
Sehingga kalau kita bisa menghargai itu, kita bisa memimpin itu, kita tidak semena-mena jadinya. Kita juga jadi yakinlah pada saya, kalau seorang pimpinan yang tinggi pun ya, yang nampaknya nggak ini tidak pernah ke lapangan atau ya bukan begitu ya, tapi pimpinan yang tinggi tapi dia bisa mensensing ini, mensensibel, merasakan ini, karena ada konsep-konsep laporan anak buah yang agak lebih tersertifikasi dengan metodis yang baik. Ya memang kita harus ajarin, tapi kemudian ngomongnya anak buah kita sudah enak. Pak, ini kok gini nggak ngerti. Bukan begitu. Pak, hari ini kok lain sama kemarin nih. Apanya cah? Ini kok ceritanya kok beda banget ya. Kemarin tuh rasa-rasa di sini loh, kok sekarang beda ini, kenapa ya? Oh, mungkin wah ininya ternyata panasnya luar biasa hari ini. Ternyata wah hari ini semua medannya medan batu semua gitu. Wah, sehingga kan dari situ ada action kan loh. Kalau memang harus mencapai 150, kalau bawah batu semua, ya apa gitu kan? Ya memang harus ya apa, tapi kalau ya harus apa, tapi kalau nggak didukung manajemen ya udahlah, nggak mau tahu. Pokoknya lu udah gue bayar sehari sekian, harus gitu. Ya nggak win-win solution gitu. Enak di ente, nangis di gua, ya kan? Anda puas, saya lemas, lama-lama mati. Kata orang-orang Surabaya, Anda puas, saya lemas. Ya bukan, that's not the way. That's unfair. Sehingga Deming pun bilang, kalau ada kesalahan atau error, ya itu tetap tuang Deming pun di Amerika kayak di mana itu sudah men-state bahwa statement beliau loh, 94% kesalahan yang terjadi itu adalah karena sistem. Kalau ngomong sistem ya berarti ya yang pegang sistemnya, yang pegang pabrik, yang pegang organisasi, ya pimpinannya, gitu ya. Jadi yang lainnya baru masalah random, ada ini, ada itu. Tapi 94%, Tuan Deming yang bilang, bukan saya, itu kesalahan ada di errornya timbul karena sistem, dan error timbul karena ya karena pimpinan. Ya, mudah-mudahan ini terpahami dengan baik dan bisa menjadi masukan buat teman-teman sekalian. Oke, sayonara. Terima kasih.